Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo 16 Agustus 2020. Kita akan memuji Tuhan dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allah adalah baik. Ia memberikan segala yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kita akan berikan sama-sama pujian indah ini hanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia memberikan kasih-Nya bagi kita setiap hari, setiap waktu. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah
kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kalau sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami hari ini masih mau bisa melayani Tuhan, masih mau melakukan ibadah online di rumah masing-masing, ini juga berkat karena karunia Tuhan. Bapak, ada banyak memang betul pergumulan kami, ada banyak betul permasalahan yang kami dapatkan, tetapi ajar kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu berdoa kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu mengatasi diri kami, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan, karena kami menyadari kasih setia-Mu luar biasa bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Surayanta STH. Sebelumnya kita naikkan pujian ini, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Amin, haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus ajaib. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Salam merdeka buat Indonesia. Ini tahun yang ke-75. Indonesia masuk di masa yang sangat ajaib. Dan janji Tuhan akan ada satu masa, satu bangsa diselamatkan. Kita percaya di tahun ini adalah tahun kemerdekaan yang sesungguhnya atas Indonesia. Tubuh, jiwa, dan roh Indonesia diselamatkan, dipulihkan, dibangkitkan, dan mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Tema firman Tuhan hari ini yang saya mau bawakan adalah hidup merdeka. Saudara yang kekasih, kata merdeka artinya adalah sebuah kebebasan dari penjajahan. Penjajahan yang dilakukan oleh penindasan rezim kolonial atau bangsa lain. Dan hari ini dinyatakan kepada Indonesia bahwa Indonesia memasuki satu masa kemerdekaan. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan? Satu ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita sebagai orang percaya haruslah hidup dalam kemerdekaan. Kenapa harus merdeka, saudara? Karena masih terlalu banyak orang Kristen yang belum merdeka. Dalam bidang apa? Pertama mungkin dalam bidang keuangan. Seringkali kalau kita tidak punya uang, maka cara pikir kita berpikir di mana saya cari pinjaman. Nah, itu belum merdeka, saudara. Waktu kita punya kesulitan keuangan, uang sekolah anak kita, uang kuliah, kontrakan rumah kita, buat kita makan, kita mau beli sesuatu dan kita tidak punya uang, maka di otak kita mulai berpikir di mana aku bisa menipu, di mana aku bisa mencuri, di mana aku bisa meminta. Saudara, itu artinya kita belum merdeka secara keuangan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang merdeka itu harus. Sebab kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, dibayar bahkan lunas di atas kayu salib oleh darah Tuhan Yesus. Saudara, dalam hal apa lagi kita bisa belum merdeka? Kita bisa belum merdeka dalam hal pelayanan. Mungkin kita berpikir kalau kita menjadi WL, menjadi singers, menjadi pemain musik, menjadi pengkhotbah, menjadi asyir, kita pergi ke jalan-jalan ataupun kita menduduki desa-desa, kita penginjilan ke pedalaman-pedalaman, dan kita berpikir, saudara, kita adalah orang yang sudah merdeka. Belum tentu. Karena saudara, seringkali pelayanan itu kita kerjakan sebagai tugas rutinitas. Seperti orang kerja sekuler, kerja kantor, kebiasaan, saudara. Tidak lagi merupakan sebuah tanggung jawab, tidak lagi merupakan sebuah kehormatan, tidak lagi merupakan sebuah kebanggaan, tapi mulai berpikir apa yang aku dapat dari sebuah pelayanan, apa yang bisa aku manfaatkan, apa yang aku terima, apa upahku dari pelayanan. Kita mulai hitung-hitungan tentang pelayanan. Maka kalau kita masih seperti ini, kita belum tergolong kepada orang yang merdeka di dalam pelayanan. Yang Tuhan mau ketika kita melayani dengan cinta. Kita tahu karena Tuhan sudah menebus kita, bayar lunas kita, Dia sudah memberkati hidup kita, maka selayaknya lah kita melayani Tuhan, memberi seluruh hidup kita buat Tuhan dan pekerjaannya. Berikutnya, saudara, dalam hal apa lagi bisa kita tidak merdeka? Yang berikutnya adalah kita bisa tidak merdeka dalam hal jiwa, saudara. Seringkali jiwa kita ini tidak merdeka, tapi kita ada dalam rumah Tuhan, kita ada dalam pelayanan, kita ada dalam gereja, tapi kita tidak merdeka. Kenapa? Ada keterikatan dalam jiwa kita. Ada kehausan tersendiri dalam jiwa kita
yang gak bisa dipuaskan, saudara. Sehingga jiwa kita mulai mengembara. Dia pergi ke tempat-tempat yang dia suka. Dia pergi ke tempat-tempat yang dia ingini. Dia pergi ke tempat-tempat yang bisa memuaskan seluruh hawa nafsunya. Kalau kita ada seperti ini, saudara, kita belum menjadi orang merdeka. Saya berdoa setiap kita yang mendengar channel ini, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Katakan amin. Alkitab berkata lagi di ayat yang lain, dikatakan seperti ini. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Seharusnya kesukaan kita, ya, ketergantungan kita, kecenderungan kita bukan lagi melakukan yang namanya DSOA, saudara. Tapi Alkitab berkata kita harus menjadi budak kebenaran. Melakukan kebenaran itu tidak pernah enak, saudara. Seringkali itu bertentangan dengan perasaan kita. Seringkali itu memotong daging kita. Seringkali itu berlawanan dengan keinginan kita. Seringkali itu berlawanan dengan seluruh perasaan kita. Tapi kalau kita mau berkomitmen berkata, aku mau menjadi budak kebenaran, apapun keputusan di depan kita, tidak masuk akal sekalipun, luka sekalipun, sakit sekalipun, maka kita akan tetap membawa sebuah kebenaran. Ini firman Tuhan. Dikatakan kita ini harus merdeka dari dosa. Dosa ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada dosa di pikiran, ada dosa di jiwa, ada dosa di perbuatan, tergantung. Tapi Tuhan mau berkata, kita mau bersih. Mulai dari batin kita yang paling dalam, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seringkali hati kita ini, saudara, tidak utuh di hadapan Tuhan. Tapi di dalam dia pergi ke tempat-tempat yang bisa memuaskan seluruh hawa nafsunya. Kalau kita ada seperti ini, saudara, kita belum menjadi orang merdeka. Saya berdoa setiap kita yang mendengar channel ini, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Katakan amin. Alkitab berkata lagi di ayat yang lain, dikatakan seperti ini. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Seharusnya kesukaan kita, ya, ketergantungan kita, kecenderungan kita bukan lagi melakukan yang namanya DSOA, saudara. Tapi Alkitab berkata kita harus menjadi budak kebenaran. Melakukan kebenaran itu tidak pernah enak, saudara. Seringkali itu bertentangan dengan perasaan kita. Seringkali itu memotong daging kita. Seringkali itu berlawanan dengan keinginan kita. Seringkali itu berlawanan dengan seluruh perasaan kita. Tapi kalau kita mau berkomitmen berkata, aku mau menjadi budak kebenaran, apapun keputusan di depan kita, tidak masuk akal sekalipun, luka sekalipun, sakit sekalipun, maka kita akan tetap membawa sebuah kebenaran. Ini firman Tuhan. Dikatakan kita ini harus merdeka dari dosa. Dosa ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ada dosa di pikiran, ada dosa di jiwa, ada dosa di perbuatan, tergantung. Tapi Tuhan mau berkata, kita mau bersih. Mulai dari batin kita yang paling dalam, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seringkali hati kita ini, saudara, tidak utuh di hadapan Tuhan. Tapi di dalam hati kita ini ada rongga-rongga, ada kantong-kantong yang tersembunyi, yang tidak bisa diselami, yang tidak bisa diselidiki, yang tidak bisa diketahui orang lain. Kita bisa menyimpan di rongga hati kita dendam. Kita menyimpan sekian lama, sekian tahun. Kita bisa menyimpan di rongga hati kita benci, yang kita simpan bertahun-tahun. Kita bisa simpan di rongga hati kita itu perjinahan, percabulan, bahkan banyak yang bisa kita simpan. Saudara, hari ini Tuhan mau berkata, mari engkau harus merdeka dari semua rongga yang tersimpan di batinmu yang paling dalam. Saudara, firman ini bukan hanya buat saudara yang mendengar, tapi sesungguhnya terutama buat saya. Beberapa hari yang lalu saya coba ngobrol dengan suami saya, dan saya berkata, sepertinya rongga hati saya ini banyak kantong-kantong yang belum dibereskan. Banyak perasaan-perasaan yang tidak pada tempatnya.
Karena begini, pada awal Tuhan menciptakan kita dan Dia menghembuskan nafasnya kepada kita. Kita ini menjadi manusia baru. Ya, seharusnya semua yang baru itu menjadi karakter kita. Dan Alkitab berkata, lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi itu semua butuh proses, saudara. Dan saya ngecek hati saya ngecek hidup saya berkata, masih banyak rongga dalam hidup saya yang harus saya bereskan. Dan suami saya tanya, kalau boleh jujur, di hati kamu ada rongga apa aja? Saya terbuka kepada suami saya, tapi di sini saya tidak terbuka kepada saudara karena mungkin akan menyangkut hati beberapa orang yang mendengar, saudara. Tapi saya berkata, saya coba memaksa hati saya dan mengeluarkan semua perasaan itu dari rongga hati saya paling dalam. Dan apakah saya tidak ditemukan Tuhan merdeka? Ditemukan Tuhan, ujungnya saya merdeka, saudara. Saya datang dan saya bawa ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bongkar di tempat yang terdalam, yang tersembunyi, yang suamiku sendiri tidak bisa tahu itu. Tapi aku tahu ada rongga itu. Saudara, hari ini kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, mari sama-sama kita periksa ada apa di hati kita yang seringkali membuat kita tidak bisa merdeka, saudara. Yang membuat kita terikat, yang membuat kita tidak bisa all out dengan Tuhan. Karena apa? Ada rongga di hati kita. Tapi Alkitab menjawab kita, hari ini Dia mau menjadikan kita menjadi hamba, menjadi budak kebenaran. Saudara, membuat sebuah keputusan menjadi budak kebenaran itu serius, tidak gampang. Tapi ada ayat mendukung bahwa kita hidup karena anugerah. Karena bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ayat berikutnya dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara, ditetapkan dari awal kita ini hidup bukan dari daging. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melainkan dari firman Allah. Ayat ini pun berkata, kita hidup bukan lagi menurut daging, tetapi kita hidup menurut roh. Saudara, kalau mau saudara hidup dalam roh, kekuatan 7 roh Allah, saudara dan saya harus punya hubungan, keintiman, pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sebab tanpa itu kita tidak pernah bisa hidup oleh roh, apalagi dipimpin oleh roh. Tapi kalau kita mau hidup oleh roh, punyai sebuah hubungan, keintiman dengan Tuhan sendiri. Karena tiap kali kita berhubungan dengan Tuhan, Dia mengembusi kita dengan nafasnya yang baru, dengan rohnya yang baru, dan membuat kita tidak terhentikan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ayat berikutnya, saudara, di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita percaya di kasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah bersama-sama pada minggu pagi ini. Terima kasih gereja mengucapkan kepada Ibu Surayanta STH atas pelayanannya membawakan firman, dan puji Tuhan kita semua bisa diberikan kekuatan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami butuh dukungan doa untuk ibunda dari Sri Puspa Dewi atau yang kita kenal Mbak Neneng. Ibundanya sekarang masih sedang dirawat di rumah sakit, dan kita butuh dukungan doa buat ibunda Mbak Neneng supaya Tuhan Yesus segera memulihkan, karena kita tahu sama-sama kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa untuk mengalahkan semua penyakit. Karena Tuhan Yesus telah sakit untuk kita semua sehat, Tuhan Yesus telah mati supaya kita semua hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memulihkan ibunda dari Neneng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk ibadah minggu depan
Tanggal 23 Agustus saya akan memberikan pengumuman. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Benda, doa syafaat oleh Ibu Magdalena, doa persembahan oleh Ibu Saryana, dan temanya adalah dalam jeripayahmu ada keuntungan, yang terambil dari Amsal 14 ayat 23. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan pada hari ini untuk ibadah hari ini lewat transfer ke rekening yang tertera di layar gadget Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebelum kita naikkan doa persembahan, mari kita sama-sama nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdoa persembahan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami bisa ada kembali sebagaimana kami ada ini bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Berkati Ibu Surayanta STH yang telah membawakan firman beserta keluarganya, suami dan anak-anaknya, seisi rumahnya. Tidak ada yang lewat dari berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan makin luar biasa Ibu Surayanta dalam setiap kegiatan pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun ia berada. Terima kasih Pak. Dan pada hari ini kami juga akan memberikan persembahan, atau mereka yang akan melakukan transfer di rekening yang tertera ini. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan ini. Tuhan penuhi segala kebutuhan mereka. Dan melalui persembahan ini kiranya ada persediaan makanan di rumah Tuhan yang kudus bait suci ini, yaitu di gereja Isa Masih Nepeng Puro. Terima kasih Bapak, biarlah kami bisa memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Tidak akan pernah berhenti kami menaikkan syukur kepada-Mu Bapa Surgawi. Terlalu hebat dan ajaib Tuhan buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup Bapa dalam surga, lewat hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami, yang bertemakan tentang kemerdekaan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, bahwa ya Tuhan, lebih daripada itu Tuhan, kami umat Tuhan yang percaya kepada Allah adalah umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Bapa dalam surga, lepas dari segala ya Tuhan sesuatu, lepas dari segala ikatan dosa, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami diampuni, kami dibaharui, kami dipulihkan di dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh menjadi milik-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kami Tuhan untuk mengisi kemerdekaan ya Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup takut Tuhan, mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu di atas kehidupan jemaat Tuhan, satu demi satu Engkau memberkati, tidak akan terkecuali Tuhan Yesus. Kendati pun Tuhan mereka tidak tatap muka ibadah di gereja, tapi Tuhan ada di mana-mana tempat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, karena Kau adalah mujizat bagi kami. Yang dalam pergumulan yang lain, kami ya Tuhan serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Engkau juga memberikan jalan keluar, karena Engkau adalah jalan bagi kami, bagi setiap masalah yang kami hadapi. Akhirnya kami berdoa buat ya Tuhan Yesus Bapa dalam surga, ibunya ya Tuhan Neneng, Bapak yang dalam keadaan sakit juga Tuhan, yang sebentar lagi akan masuk di dalam operasi, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjadi kepanjangan tangan Allah, memakai dokter suster yang ada Bapak dalam surga.
kasihan, menolong, menyatakan kuasa-Mu, dan kami berseru di dalam nama Yesus, biar dalam operasi ini Tuhan, dengan campur tangan Allah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Bapa Surgawi, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa, yang kami tidak akan melupakannya ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh aparat negara yang sedang berjuang ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat surgawi Bapa dalam surga, sehingga di dalam mengendalikan bangsa dan negara kami, di dalam situasi kondisi yang ada, dengan hikmat Tuhan Bapa dalam surga, pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan dapat mengatasinya dengan pertolongan yang sungguh daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sidang jemaat pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus bagi kita, serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah kita senantiasa kedapatan setiawan. Haleluya. Amin.